koperasi yang memang basisnya manusia, jadi tidak mementingkan hanya pada modal, pada uang atau pada infrastruktur. Nah, kita tahu bahwa di Aceh ini setelah sekian lama konflik, kemudian ditimpa lagi bencana, yang perlu kita bangun, yang kita perkuat lagi adalah kawan, tapi juga secara bersama-sama membangun kembali sendi-sendi budaya yang selama ini rusak. Nah, kita akan kerjasama. Nah, itu juga yang kita pentingkan untuk dapat kembali dibangun di Aceh. Sehingga masyarakat Aceh akhirnya nanti diharapkan dapat menuju kepada kemandirian, baik kemandirian dalam hal misalnya ekonomi tadi, ataupun kemandirian dalam menentukan arah kehidupannya kelak di masa depan. Itu nanti akan mengelola sebuah RMU atau penggilingan padi. Dia akan memproses padinya gabahnya di Aceh sehingga menghasilkan padi beras yang lebih berkualitas, beras premium. Nah, itu akan menghasilkan tepung beras yang bisa menjadi komoditi tambahan dari beras yang sudah dipisahkan kualitasnya. Untuk ikan, Kopemas juga akan mengoperasikan sebuah fasilitas pembuatan fasilitas pembuatan pelet atau makanan ikan yang diharapkan di Nagan ini dari suplai pakan ikan di Nagan. Nah, untuk sebenarnya juga ada emping di PD yang kita coba nanti kita sudah mendapatkan jalur-jalur untuk memasarkan emping kepada pembeli atau pasar yang lebih baik, lebih tersegmentasi, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh para perajin emping itu lebih baik didapatkan. Waspada gabah, tapi beras lain ceritanya. Jadi intervensi tadi yang kita coba lakukan, jadi mengembalikan, memotong rantai processing itu untuk ada di Aceh. Sayangnya memang seperti disampaikan oleh Bu ini, intervensi kami melalui koperasi pemasaran masyarakat Aceh itu yang baru lahir itu juga terbatas karena satu RMU-nya baru berdiri, kemudian tidak semua dapat diserap produksi gabah di tingkat masyarakat. Contohnya, kenapa? Karena jumlahnya besar sekali ternyata, dan semua itu hampir 70% larinya ke luar provinsi Aceh. Bagaimana peran pemerintah? Contohnya di Nagan Raya ini dengan potensi produksi dari masyarakat kami saja, kami ada 270 ton sebenarnya, tapi tidak sanggup dikelola semua. Nah, hanya ada satu RMU atau penggilingan padi yang berfungsi di Nagan Raya. Mestinya kita bisa duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk sama-sama meluruskan kembali arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah Nagan Raya. Bagaimana satu RMU ini bisa dikembangkan atau memang bisa bekerja sama dengan sektor swasta termasuk koperasi untuk menyerap produksi gabah yang ada di Aceh.